Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Sehat semuanya? sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Coba Mas Huda dipimpin berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kita sudah berdoa. Bu Guru mau absen terlebih dahulu ya anak-anak. Fathul Huda hadir? Hadir. Mbak Diba hadir? Oh iya hadir. Wah, hadir semua ya. Alhamdulillah. Hadir semua. Kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama dengan teman-teman. Oke. Supaya kita tambah semangat nasionalismenya, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, hafal semua? Hafal. Oke, Bu Guru pimpin ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, maju. Oke, tepuk semangat lagi yuk. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Nah, biar kita belajar lebih nyaman, coba kita lihat samping kiri dan kanannya ada yang kotor atau tidak. Coba. Ada sampah, bisa diambil. Tidak ada besi? Tidak ada. Oke, alhamdulillah besi ya. Nah, hari ini kita belajar mata pelajaran apa ya? Ya, ada yang tahu IPS. Iya betul, IPS. Coba dikeluarkan dulu bukunya. Ya udah. Oke. Hari ini kita belajar mata pelajaran IPS mengenai peran dan posisi Indonesia dalam bidang ekonomi ruang lingkup ASEAN. Pelajaran pagi hari ini supaya anak paham mengenai peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam ruang lingkup ASEAN. Terus ada kerjasamanya juga. Nanti anak-anak ibu tanyakan video juga ya. Oke, coba dibuka buku tematiknya halaman 10. Nah, di situ ada bacaan ya mengenai bacaan tersebut mengenai tentang ASEAN. Nah, coba anak-anak dibaca, dibuka bukunya, dibaca. Ibu guru beri waktu 5 menit, oke? Nah, nanti dipahami di dalam hati. Gimana anak-anak? Sudah dibaca? Sudah, oke. Kita bahas bersama-sama. Kita coba ya. Nah, di situ kan ada di halaman berikutnya ada pertanyaan tuh. Mengapa ya? Nah, tadi kan anak sudah baca. Itu pertanyaannya yang pertama. Kita bahas bersama-sama ya. Oke. Mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan? Di situ kan ada Udin, ada Beni, kemudian Edo ya ceritanya. Nah, mengapa itu hari penting bagi Udin dan kawan-kawan? Nah, ada yang tahu? Pasti yang baca pasti tahu jawabannya. Ada yang tahu di situ? Karena mereka akan mengunjungi pameran budaya ASEAN yang diadakan oleh Sekretariat ASEAN di Jakarta. Iya betul. Nah, di bacaan tersebut menceritakan bahwa hari penting mereka yang mengunjungi pameran budaya ASEAN yang diadakan oleh Sekretariat ASEAN di Jakarta. Nah, kemudian apa sih pengalaman yang diperoleh Edo? Yang nomor 2 itu yaitu Dapat melihat dan pengetahuan Edo bertambah tentang makanan khas dari setiap negara ASEAN. Tersebut di situ ada Beni yang memperoleh ada wayang ya, memperlihatkan wayang di situ, ada pertunjukan wayang. Kemudian Udin, nah Udin di situ dapat melihat secara langsung karya sastra budaya setiap negara ASEAN. Nah, di situ pamerannya itu ada wayang, ada macam-macam khas makanan dari daerah, kemudian ada di negara-negara
kegiatan pameran itu khusus kawasan ASEAN. Apa sih tujuannya? Yaitu untuk mempererat hubungan antar negara, ya, negara ASEAN, menjadikan negara Brunei sebagai pelajaran bahwa kita harus melestarikan seni kita sendiri. Kita harus melestarikan seni kita sendiri. Oke, gimana? Ada pertanyaan dari bacaan tersebut? Tidak. Oke, tadi bacaannya tadi kan tentang negara ASEAN, ada wayang ya. Oke, selanjutnya Bu Guru memperlihatkan video. Nanti anak-anak mau nyimak dengan seksama ya, karena video tersebut nanti ada tugas bagi anak-anak, tugas kelompok. Oke, dilihat ya. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak kelas 6A yang hebat dan berkarakter. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi untuk belajar pada hari ini. Apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Nah, kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, MUPEL IPS tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kenapa kita harus bekerja sama? Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar manusia agar terpenuhi kebutuhannya. Sebagai contoh, kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Apa saja bentuk kerjasama Indonesia di sektor ekonomi? Pertama, menyediakan cadangan pangan. Kedua, menyelenggarakan kerjasama di sektor industri melalui AIKO. Ketiga, melakukan promosi di pariwisata. Keempat, membuat kawasan perdagangan bebas Asia Free Trade Area atau AFTA. Kelima, mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Apakah kerjasama tersebut menguntungkan Indonesia? Ternyata peran Indonesia dalam kerjasama memberikan manfaat bagi Indonesia maupun negara-negara lain di ASEAN. Berapa manfaatnya? Ada beberapa manfaat. Manfaat kerjasama ASEAN bagi Indonesia yaitu 1. Meningkatkan pendapatan negara. 2. Memperbanyak peluang kerja. 3. Memperluas pasar hasil produksi. 4. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dan yang kelima, bisa mengurangi pengangguran. Demikianlah posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi dalam. Gimana nih? Sudah dilihat? Sudah disimak? Ya, sambil dicatat juga sudah? Oke. Nah, tadi nih kita belajar. Tadi kita sudah melihat video. Video itu ada apa-apa ya? Nah, ada yang tahu? Nah, Guru jelaskan. Ada yang tahu ASEAN itu apa? Aku yaitu himpunan dari negara Asia Tenggara. Nah, di situ ada negaranya yaitu ada Brunei, ada Filipina, kemudian ada apa? Indonesia. Iya betul, ada Vietnam, kemudian ada Kamboja, Laos, Malaysia, kemudian apa lagi? Singapura. Ya betul, Singapura ya. Kemudian ada Thailand dan Vietnam. Ada 10 negara. Baik, tadi menjelaskan tentang peran dan posisi. Nah, setiap makhluk sosial itu membutuhkan orang lain, termasuk kerjasama negara Indonesia dengan negara lain. Nah, terus kemudian sudah dijelaskan tadi peran dan posisinya. Nah, apa sih manfaatnya? Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi ruang lingkup ASEAN. Nah, ada yang tahu? Dijelaskan ya. Nah, manfaatnya ini dapat mengurangi pengangguran, ya. Kemudian menambahkan pendapatan negara. Kemudian ada banyak lagi. Nah, selanjutnya di sini ada juga kerjasama di bidang ekonomi. Ada di pertanian, kemudian ada di pertambangan, kemudian ada di pariwisata juga.
Kemudian di sektor ekspor dan impor. Ada yang tahu MEA? Tadi kan maksudnya MEA. MEA itu Masyarakat Ekonomi Asia. Gimana nih, ada pertanyaan tentang peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi ruang lingkup ASEAN. Ada juga ditanyakan dalam di video tadi, apa yang ada kurang jelas bisa ditanyakan. Ada? Ya. Oke, Bu Guru, kalau anak-anak dulu sudah paham, Bu Guru mau kasih tugas nih bagi anak-anak. Nah, di sini video yang Bu Guru sudah tayangkan tentang peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi ruang lingkup ASEAN. Tadi peran dan posisinya itu apa ya? Yaitu ikut serta dalam MEA. Ada yang tahu MEA? Nah, MEA itu Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kemudian ada menjadi salah satu lumbung padi ASEAN. Kemudian Indonesia ini merupakan mendirikan ASEAN. Indonesia ini merupakan menjadi salah satu pelaku ekspor dan impor. Nah, tadi Bu Guru sudah menjelaskan ya. Nah, tugasnya bagi anak-anak nanti akan menjelaskan tentang peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dan ruang lingkup ASEAN. Nah, ini Bu Guru akan memberi tugasnya. Ini nanti dibuat seperti laporan. Bu Guru akan memberikan tugas kelompok bagi anak-anak, dikerjakan di situ. Nanti ada pertanyaan bisa tanyakan sama Bu Guru. Nah, oke? Nah, bisa dikerjakan. Bu Guru bagi 3 kelompok, 1 orang 3 orang, 1 kelompok 3 orang 3 orang, oke? Bisa dikerjakan. Nah, gimana kelompok-kelompok yang lain sudah selesai? Kelompok 1 sudah loh, sudah? Oke, perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan untuk menjelaskan laporannya. Oke, bacakan di depan. Peran dari posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Ikut serta dalam MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Menjadi salah satu pelaku ekspor dan impor. Menelirikan menjadi salah satu lumbung padi. Coba ditunjukkan pada teman-teman hasil pekerjaannya. Nah, seperti ini teman-teman laporannya. Nah, oke. Silakan duduk Mas Sudari, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kita ulas kembali ya tadi tentang peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama yaitu ikut serta dalam MEA. MEA tadi apa? Bu sudah jelaskan, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ya, betul. Terus yang kedua, menjadikan salah satu lumbung padi ASEAN. Kemudian yang ketiga, menjadi salah satu pelaku ekspor dan impor barang. Tadi bisa perdagangan tadi, pertanian, ya. Terus kemudian terus yang keempat yaitu mendirikan ASEAN Aceh Fertilizer Project, yaitu sebagai bentuk keikutsertaan kerjasama sektor industri. Gimana yang lain? Sudah semuanya sama? Oke. Nah, Bu Guru punya media tentang papan ilmu. Nah, jadi papan ilmu ini nanti hasil pekerjaan dari teman-teman bisa ditempelkan di sini. Seperti tadi, laporan tentang peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi nanti ditempelkan di sini ya. Nah, nanti anak-anak bisa membacanya. Membaca nanti kita tempelkan di sini, kemudian ditempel di dinding. Jadi nanti sebelum pelajaran anak-anak masuk dapat melihat dan membaca ini. Oke, nanti kita tempelkan ya. Nah, oke, Bu Guru taruh sini terlebih dahulu. Nanti kita tempelkan di belakang, di belakang kelas. Oke, gimana nih, ada pertanyaan
tentang peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi? Tidak. Hari ini kita belajar tentang apa ya? Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi. iya betul, ruang lingkup ASEAN. Kemudian tadi kita sudah membaca tentang bacaan tadi ya. Nah, kemudian tadi peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi, ruang lingkup ASEAN tadi yang pertama apa? Yuk. Ikut serta dalam masyarakat ekonomi Iya betul. ASEAN. Yang kedua? Menjadikan salah satu pelaku ekspor dan impor. Ya, kemudian ada lagi atau tidak? Ada. Apa? Menjadi salah satu lumbung padi ASEAN. Iya betul. Semuanya sudah paham ya? Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Nah, sekarang Bu Guru berhubung anak-anak sudah paham mengenai peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi ruang lingkup ASEAN, Bu Guru mau kasih evaluasi dulu. Oke, nanti anak-anak mengerjakan ini ya secara individu. Oke, Bu Guru kasih waktu 30 menit. Nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Nah, gimana anak-anak sudah dikerjakan? Sudah, boleh dikumpulkan ke depan. Oke. Nah, tugas evaluasi ini Bu Guru akan ada hasilnya minggu depan. Nanti anak-anak akan tahu hasilnya. Semoga maksimal ya nilainya. Iya. Oke. Nah, coba dibuka mata pelajaran selanjutnya, buku selanjutnya, halaman selanjutnya dibuka. Nah, di situ halaman 10. Di situ ada tugas ya. Soal ROM 1 sama ROM 2. Nah, itu dikerjakan, dibuat PR di rumah ya. Iya. Ya. Oke, berhubung waktunya sudah habis, kita tutup pelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Sudah dipimpin Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Sekian dari Bu Guru. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.